Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohanes Wahyu Herlambang, NIM 174844106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang gambaran pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Padukuhan Kerompaan Sendang Mulyo Minggir Sleman. Obat merupakan semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan maupun menyembuhkan penyakit. Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa 35,2% masyarakat Indonesia menyimpan obat untuk pengobatan sendiri di rumah tangga, baik diperoleh dari resep dokter maupun dibeli sendiri secara bebas. Di antaranya sebesar 27,8% adalah antibiotik dan 35,7% obat keras. Dari hasil uji pendahuluan yang dilakukan di Padukuhan Kerompaan, ditemukan penanganan obat yang masih salah karena faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang dagu sibu obat. Dengan contoh, salah satu wawancara dengan responden di Padukuhan Kerompaan, penanganan obat yang salah seperti tidak tepat waktu dalam aturan minum obat, penyimpanan obat yang masih dicampur, penggunaan obat tetes mata dengan cara yang salah, dan penyimpanan obat tetes mata setelah dibuka disimpan lebih dari 1 bulan. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Padukuhan Kerompaan. Dagu sibu obat. Dagu sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, buang, merupakan program gerakan keluarga sadar obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang benar. Dapatkan merupakan cara untuk memberitahu masyarakat agar membeli obat di tempat resmi. Berikutnya adalah gunakan. Gunakan adalah penggunaan obat yang tepat dan dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan atau melihat kesehatan. Yang berikutnya adalah simpan. Simpan dalam penyimpanan obat dengan beberapa cara, yaitu cara menyimpan obat secara umum, cara menyimpan obat berdasarkan bentuk sediaan, klarifikasi suhu, penyimpanan obat berdasarkan ruangan penyimpanan obat. Yang berikutnya adalah buang. Dalam pembuangan obat tidak sembarangan, tetapi ada penanganan khusus dalam membuang obat. Keterangan empiris. Penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Padukuhan Kerompaan Sendang Mulyo Minggir Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Untuk tempat dan waktu, lokasi penelitian gambaran pengetahuan dagu sibu obat dilakukan di Padukuhan Kerompaan Sendang Mulyo Minggir Sleman. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai April 2020. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Padukuhan Kerompaan Sendang Mulyo Minggir Sleman. Untuk objek pada penelitian ini adalah gambaran pengetahuan masyarakat terhadap dagu sibu obat. Sampel dan teknik sampel. Sampel yang didapat yaitu sejumlah 66,99 dibulatkan menjadi 67 orang. Teknik sampling. Teknik pengambilan data digunakan adalah non-random sampling. Artinya, setiap individu atau unit yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja menurut perbandingan tertentu sehingga tidak semua populasi memiliki kesempatan yang sama. Untuk yang diambil yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu berusia 18 sampai 65 tahun, mampu membaca dan menulis, bersedia menjadi responden. Jalannya penelitian yang pertama yaitu pembuatan kuesioner, melakukan uji validasi. Digunakan untuk mendapatkan kevalitan angket dalam mengumpulkan data. Dari 40 soal yang dibuat oleh peneliti, 12 soal dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian di Padukuhan Kerompaan yang telah melalui uji rehabilitas yang didapatkan dari uji rehabilitas sebesar 0,676, lebih besar dari tabel yaitu 0,361. Maka kuesioner dinyatakan reliable. Untuk analisa data, peneliti menggunakan persentase tentang tingkat pengetahuan responden tentang dagu sibu obat. Dalam penelitian ini,
Pembandingan pengetahuan responden berdasarkan umur, pekerjaan, dan pendidikan responden. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan rumus Arikunto tahun 2006, dikatakan baik jika nilai persentase 76% sampai 100%, dikatakan cukup bila angka 56 sampai 75%, dan dikatakan kurang jika nilai kurang dari 55%. Hasil dan pembahasan. Padukuhan Kerompaan adalah salah satu padukuhan yang terletak di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian, responden yang dikatakan masuk inklusi sebesar 203 jiwa dan dihitung mendapatkan sampel sebanyak 67 responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, menggunakan 12 item soal jawaban ya dan tidak. Dari keseluruhan hasil rekapitulasi jawaban berdasarkan item soal, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden dari 12 soal menunjukkan rata-rata persentase jawaban benar sebesar 65,5%, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Padukuhan Kerompaan termasuk dalam klasifikasi cukup. Untuk tingkat pengetahuan responden berdasarkan umur, usia 18-40 tahun memiliki pengetahuan baik sebesar 22,86%, berpengetahuan cukup sebesar 31,43%, dan berpengetahuan kurang sebesar 45,71%. Sedangkan umur tua, yaitu sekitar 41-65 tahun, memiliki pengetahuan lebih baik daripada umur dewasa, yaitu 37,5%, menunjukkan pengetahuan baik, 37,5% menunjukkan pengetahuan cukup, dan 25% berpengetahuan kurang. Maka dari itu dapat disimpulkan tingkat pengetahuan masyarakat Padukuhan Kerompaan tentang dagu sibu obat berdasarkan umur menentukan tingkat pengetahuan seseorang. Untuk berikutnya yaitu tingkat pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan tingkat pekerjaan lainnya seperti serabutan, wira swasta, mekanik, buruh bangunan, dan lain-lain memiliki nilai pengetahuan lebih baik sebesar 43,75%. Diikuti pegawai negeri atau swasta sebesar 35,29% dan ibu rumah tangga sebesar 30% serta mahasiswa atau pelajar 12,5%. Dari itu dapat disimpulkan tingkat pengetahuan masyarakat Padukuhan Kerompaan tentang dagu sibu obat berdasarkan pekerjaan tidak menentukan tingkat pengetahuan seseorang. Yang selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan responden berdasarkan pendidikan. Berdasarkan pendidikan, nilai pendidikan SD sampai SMP menunjukkan 33,33%, menunjukkan angka baik, 22,22%, menunjukkan cukup, dan 44,44% kurang. Pendidikan SMA atau sederajat menunjukkan 25,71% baik, 34,29% cukup, dan 40% menunjukkan baik. Untuk pendidikan akademik, diploma atau sarjana menunjukkan angka 34,78% baik, 39,13% cukup, dan 26,09% kurang. Maka, tingkat pengetahuan masyarakat berdasarkan pendidikan tidak menentukan tingkat pengetahuan masyarakat karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu yang berpendidikan SD sampai SMP lebih baik daripada responden yang berpendidikan SMA atau sederajat. Simpulan, hasil penelitian tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Padukuhan Kerompaan Sendamulyo Minggir Sleman menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan 29,85% baik, 34,33% cukup, dan 35,82% kurang. Secara keseluruhan dapat dikatakan tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di Padukuhan Kerompaan masih kurang. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Selamat pagi dan terima kasih.